Qala al-mu'allif ta'ala nafa'ana bihi fid darain wastishabit taharati liman syakka fi baqaiha, dan menghukumi masih suci. Jadi menghukumkan masih suci liman syakka, bagi orang yang ragu-ragu, bagi orang yang ragu-ragu. Nah, apa yang diragukan? Apakah dia belum batal wudu atau sudah batal? Itulah liman syakka fi baqaiha, pada tetapnya suci. Nah, lalu ingat akan naik, misalkan kamu ini pokoknya istirahat ikam namun duha di musalla, lalu ikam wudu kadakah? Betul, aku belum nggak wudu, aku di sekolah wudu lah, wudu tadi anak sekolah itu aku wudu hanya pupur. Nah, ikam ingat anak sekolah di wudu, adakah aku betul wudu tadi? Bahkan tutkah misalnya, atau TJP lakian kah? Oh, kada bang, ada. Nah, maka ikam ingat akan pagi tadi wudu, ingat pada wudu kalau pagi tadi, sedangkan batalnya ikam kada ingat apa, maka dihukum makan ikam suci, karena pada asal isokan tadi ikam wudu. Tapi kalau misalkan ini aku nih ya nabi yang duha nah wudu kadakah? Wah, apa ada wudu isokan tadi hendak hak asal orang wudu nah, ya kada wudu kosong tadi. Nah, bededes bang, kada sebelum wudu lagi mau wudu kata tadi, ada bisa bopor, lalu aku pilih kada usah wudu, karena bopor. Nah, maka ikam ingat pagi tadi kada wudu, maka dianggap ikam sekarang tidak berwudu, karena menduha ikam pasal berwudu dulu. Nah, kayak itu. Jadi hanya istishabul asli, mengatakan kronologi yang terdekat, yang terdekat. Pokoknya kan aku juga wudu aja, Pak, malam tadi buring pula urangnya dah. Nah, itu jangan dicari itu nanti parak itu kawa diambil patokan sudah wudu atau batal wudu. Nah, falaisat min usulil fikih. Nah, semua pembahasan di atas tentang salat, haramnya zina, salat menghadap Ka'bah Nabi, atau masalah orang berparaid, atau masalah orang berfitrah pakai beras, atau riba karena jual beras itu udah pernah menyertakan kesucian, orang ragu-ragu suci kadakah, itu bukan bab usul fikih. Nah, itu bukan bab usul fikih, itu sudah masuk bab fikih sudah. Jadi mirip-mirip lah, usul fikih ini kan kronologi yang dicari. Kalau sudah masak, sudah jelas, itu kada perlu lagi berpikir. Jadi usul fikih itu hukum yang dihasilkan dari berpikir, memikirkan dalilnya, tuh ada dalil dipikirkan hanya dapat hukum, itu usul fikih. Kalau hukum fikih, kalau fikih atau ilmu syariat itu bahasanya lebih umum, itu yang sudah jelas, kada perlu pikir lagi. Quran menyuruh kerjakan salat, nah kada berpikir lagi kan patahuri pada syarat wajib, kada lagi memikirkan macam. Nah, itu ngarannya adalah ilmu fikih atau ilmu syariat, nah, bukan bab usul fikih. Sama Jepang bicara tentang hukum Allah Ta'ala kan, tentang kewajiban kepada Allah Ta'ala, cuma kan dari segi pembagiannya toh di situ. Wa in dukira ba'duha fi kutubihi tamsilan, sekalipun disebutkan sebagian di atas dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitab usul fikih secara misal. Jadi memang sudah jadi misal dalam usul fikih, memang disebutkan misal, tapi bukan itu. Artinya kan kronologinya kada kena. Nah, cuma itu aja antara fikih dengan usul fikih itu ada hubungan. Cuma terkadang di bab fikih, di ilmu fikih tak usul fikih. Nah, ada pulang usul fikih tak fikih juga itu. Jadi saling bertemusan. Nah, orang tak tahu jelasnya. Jadi itu kan supaya kada
camoh ada rancuk. Wa kaifiyatul istidlal, dan cara mengambil dalil biha dengannya, ai bituruqil fiqhi, dengan jalan-jalan fikih, min haitsu tafsiluha, dari segi perinciannya, inda ta'arudiha, ketika dia berlawanan. Kadang kan antara dalil yang satu dengan yang lain itu berlawanan. Kayak apa orang menengah-nengahi atau mengambil jalan tengahnya? Nah itu ada karena caranya. Nah itulah likauniha dzanniyatan. Jadi bila ada suatu hal yang perlu dibahas, biasa ikut ini wajib, ikut ini kada, ini sunat saja, ikut ini haram, ikut ini makruh. Nah itu nang kawa tuh ketika dalilnya kada jelas, ada jelas dalilnya tuh hanya, lalu ada anak ulama tuh berbeda pendapat. Nah dzanniyah ngarannya, karena keadaannya dzanniyah, arti dzanniyah itu bukan dalil yang yakin, bukan dalil yang meyakinkan. Kalau aqimus shalah, kerja dirikanlah salat, yakin kadakah bahasanya tuh? Jelas kadakah bahasanya? Jelas kadakah? Jelas. Aqimus shalah itu jelas bahasanya. Ada usah lagi. Ini jar sunat saja, tengok. Itu nya perintah Allah Taala tuh bilanya kita dapatkan dari Quran dan hadis. Perintah Allah dan Rasul itu pada tama-tama itu kita pahami itu adalah wajib. Nah, boleh kita pahami tidak wajib itu dengan dalil yang lain. Dengan dalil yang lain, sunat misalnya kan, atau boleh-boleh saja, itu dalil yang lain. Kalau bujur-bujur kita itu memaham seadanya, maka bila jelas perintahnya itu sudah jelas wajib. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Berarti zina itu hukumnya haram. Jelas Allah Taala melarang. Nah, maka larangan Allah Taala itu langsung kita hukumkan adalah larangan itu haram. Itu standar dengan ini. Ada bahkan makruh, ada bahkan kada makruh, itu dengan dalil yang lain lagi. Likauni dzanniyatan, karena dia tidak meyakinkan, bahasanya kada jelas. Nah, kada jelas bahasanya itu. Dzanniyah ngarannya. Ada kada jelas, kada meyakinkan, kada meyakinkan. Masih sangka kuat saja, sangka kuat pun belum meyakinkan lah, belum harga mati. Min taqdimil khas alal am, berupa mendahulukan dalil yang khusus atas dalil yang umum. Nah, bila dalil itu ada yang khusus, ada yang umum, maka yang khusus dipakai, yang umum ditinggalkan. Karena masalahnya nih, belain pang lain punya kawa disatuakan ya parah. Bila belain itu, maka yang khusus tadi dulu pada yang umum. Artinya bila belain maka yang khusus dipakai, yang umum ditinggal. Nah, itu adalah wal muqayyadi alal mutlaqi, dan dalil yang lebih lengkap, kata-kata yang lebih lengkap, alal muqayyadi alal mutlaqi wal muqayyadi, dan dalil yang dan kata-kata yang lebih lengkap alal mutlaqi atas kata-kata yang singkat. Maka yang diasli adalah yang lengkap. Misalkan para santri Ar-Raudhah hari ini diliburkan. Ujar siapa ini? Ujar wali kelas misalnya. Di wali kelas, para santri hari ini diliburkan. Wali kelas minta kau nih kabar lah. Lalu men-share ke mana? Ke grup bukan murid-muridnya ini jadi wali.
Nah, misalnya sewarika satu uhya memberikan men-share berita ke grup, memposting berita ke grup. Hari ini para santri Ar-Raudhah diliburkan. Nah, lalu pulang kepala sekolah pulang memberikan informasi hari ini para santri ismah diliburkan. Nah, namanya nang terpanjang beritanya. Nang pun wali kelas kah ampun kepala sekolah kah? Nang terpanjang beritanya. Nah, nang lebih jelas beritanya, nang lebih lengkap. Uji wali kelas hari ini santri Ar-Raudhah diliburkan. Ujar kepala sekolah hari ini santri Ar-Raudhah ismah diliburkan. Mana nang lengkap? Ampun wali kelas kah ampun kepala sekolah kah? Nah, ampun kepala sekolah lebih lengkap. Itu ampun kepala sekolah itu ngarannya muqayyad, lebih lengkap. Ada ampun wali kelas itu ngarannya mutlak. Karena menyebut para santri-santriwati saja, mulai kelas 1 gustah baik kelas 3 ulia. Itu jangkauannya. Tapi maksud si kepala sekolah adalah ismahnya aja. Berarti ini beritanya lebih jelas, lebih lengkap. Maka dua berita ini kita sandingkan, yang mana yang diambil? Yang diambil adalah berita yang lebih lengkap. Maka yang tidak lengkap ditinggalkan. Wa ikam tetap turun sakolah karena buhanmu bukan buhan ismah. Nah itu tak dah. Wa ghairi dzalika dan lain-lain, karena dibahas karena sampai habis kitab ini. Wa kaifiyatul istidlal biha, dan cara mengambil dalil dengannya. Tajurru akan menarik atau akan mengarah ila sifat iman yastadillu biha, kepada sifat orang yang berdalil dengannya. Siapa? Wahwal mujtahidu. Nah, nang berhak ini karena bicara Quran, bicara hadis, apa-apa kandungan hukumnya, apa-apa pemahamannya, keterkaitan dengan hukum agama, itu yang berhak adalah mujtahid. Tahulah mujtahid? Mujtahid itu orang alim. Orang alim mujtahid itu orang yang ahli di bidang usul fikih ini. Jadi orang mujtahid itu kan hafal Quran, hafal hadis, dan lihai bahasa Arab. Tuh kan. Jadi kita ini ada di mujtahid. Kita di sini alih aja mujtahid lah. Walau Allah masih sekarang ini seluruh dunia ada kan masih mujtahid nang adosa mujtahid mutlak, mujtahid mazhab juga adakah? Bilang alih lah. Ini ada ini muttabi', jadi arti muttabi' itu mengikuti tapi dengan mengerti cara pendalilannya. Kalau nya mengikuti aja kita udah ngerti, cari orang berdalil itu hanya mukallid. Nah, kita ini mukallid. Kita ini kayak Pak kita wudu tuh mana dalilnya? Aduh dalilnya aku menuruti di kitab nilai di kitabmu mazhabnya Pak, mazhab Syafi'i. Nah berarti kan mukallid namanya, bertaklid kepada Imam Syafi'i. Mun kami wudu ko aku berniat di Quran gak ada depan, di Quran itu sebutkan niat, tapi ada hadisnya ini nih. Nah lalu kamu bisa menjelaskan rinci sebenarnya kamu tuh mengkopi nilai dapat di kitab keterangannya, jadi kamu hafali juga. Nah itu namanya muttabi'. Nah, mengikuti tapi mengerti cara orang menghadirkan dalil, itu muttabi'. Maka si muttabi' ini kada berhak untuk berijtihad karena dia tidak sampai punya keahlian yang dipersyaratkan itu. Fahadi salah satu, maka ini tiga macam ini. Hiyal fannu adalah pelajaran al musamma yang dinamakan bi usulil fiqhi, dengan usul fikih. Nah, apa deh? Usul fikih itu jalan-jalannya secara umum. Kemudian cara membuat dalil.
dari secara umum dan cara mengambil dalil. Sebutannya apa ya? 3 macam ya, Pak. Inilah ada disebutkan inilah. Ya kan benar dua jemaah ada sinilah usul fikih ini turuquhu ala sabil ijmal lawan wa kaifiyat istidlal atau pulang anu kah man yastadillu itu mujtahid ketiga jadinya. Maka ini 3 macam hiyal fanu adalah pelajaran yang diberi nama usul fikih. Ditawakku fil fikih alaih karena terhentinya atau tersyaratnya tergantungnya fikih itu kepadanya. Artinya kada dengan 3 macam ini ilmu fikih tidak akan berjalan. Nah, sehingga dinamai usul fikih. Artinya apa deh? Dasar-dasar atau kronologi terhadap hukum-hukum yang ada dalam ilmu fikih. Itu usul fikih itu artinya kan mencari kronologi. Kenapa jadi kayak ini, kenapa jadi kayak itu. Kemudian bab-bab yang ada di usul fikih. Wa abwabu usulil fiqhi, dan segala bab usul fikih. Aqsamul kalami, napa-napa diantaranya adalah pembagian perkataan. Nah, jadi perkataan orang Arab itu ada pembagiannya. Nah, ada pembagiannya. Nah, jadi pandiran orang Arab tuh diteliti ada bagian-bagiannya. Itu nanti diperhatikan supaya kita paham dengan baik tentang usul fikih nih. Wal amru perintah, wan nahyu larangan. Siapa yang memerintah melarang? Allah dan Rasulullah. Nah, perintah Allah atau perintah Rasul, begitu larangan Allah, larangan Rasulullah, itu yang dibahas. Wal ammu, dan bahasa yang umum, wal khasu, bahasa yang khusus, wa yudkaru fihi, dan disebutkan di sana al mutlaqu wal muqayyadu. Ya tadi al mutlaqu yang umum, wal muqayyadu al mutlaqu yang singkat. Nah, al mutlaqu yang singkat, wal muqayyadu dan yang lengkap. Nah, muqayyad mutlaq itu singkat, muqayyad itu lengkap. Bila lengkap itu berarti terpanjang tak? Ini bila lengkap itu terpanjang berarti kata-katanya. Wal mujmalu, dan yang mujmal. Mujmal itu secara global. Wal mubayyanu, dan yang dijelaskan. Kurang lebih Jepang lah ini artinya karena mutlak, muqayyad, khas apa am itu mutlak lawan mujmal, khas itu muqayyad lawan mubayyan. Itu mirip-mirip Jepang lah karena ada bedanya. Wa zahiru, dan yang jelas. Nah, kalau lebih juga ini. Tapi pada nusahi wal muawwalu, ditambah, dan yang ditakwil. Wasayati, nanti akan datang membahas tentang kalimat yang ditakwil. Ya, ada kalimat itu jelas sudah, harus saya ditakwil lagi. Ada ya kalimat itu ditakwil artinya itu belain pada makna yang seadanya. Nah, cuma masuk di akalnya takwil. Nah, yukhrijul hayya minal mayyiti, Allah Ta'ala itu maha kuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apakah itu? Nah, Allah Ta'ala mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apakah itu? Pada tafsirnya lah. Nah, mengeluarkan anak piyak, mengeluarkan anak ayam
dari hinta lo, ya kah? Anak ayam itu hidup ada kah? Nah, hidup. Hinta lo bang, mati lo hinta lo tuh, jangan hinta lo hidup buka dinya deh. Bahasa berjalan hinta lo berkurung. Nah, hinta lo berkurung. Lo kebuka hinta lo nya. Hinta lo nya mati. Ternyata mengeluarkan anak ayam. Di kampung Ikam, anak ayam berumur seminggu, nah pangarannya. Nah, di kampung Mo ada kalau gitu anak ayam umurnya seminggu, nah pangarannya. Nah, di Jemaah mau bang. Nah, ini kan tadi kan begitu ayam deh, jadi ini kan terdapat ada begitu ayam. Karena bila macah ayam itu turunan namanya. Teko. Nah itu kan. Nah, nunggu apa? Anak ayam seminggu, apa katanya? Tahu juga. Nah, kenapa? Ada dah kalau ada ayam kat rumahmu sini. Nah, ada tahu lagi. Kenapa? Anak ayam seminggu, apa katanya? Nah, tahu lah. Apa? Tahu dengan ini waktu dulu setahun nggak sebenarnya pada malam. Ini tahu dia jangan ada hotel. Nah, itu kisahnya lah. Ingat tuh, bisa lagi ini menjelaskan, paham deh. Nah, apa tadi? Allah Taala mengeluarkan hidup dari mati. Apa tadi? Anak ayam keluar dari hinta lo. Berikannya pulang. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup, Pak. Nah, Allah Ta'ala mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apakah itu? Kita lo pulang keluar dari ayam, balik pulang. Yalah, Allah mengeluarkan yang hidup dari mati. Artinya dari hintalo benda mati keluar anak ayam. Kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan yang mati dari hidup. Ayam hintalo. Nah, ayam hidup, hintalonya mati. Nah, diberikannya kayak itu. Itu ngarannya tafsir. Nah, kalau takwil apa? Nah, takwil itu lebih bahasanya itu kan lebih jauh lah. Maka masuk ke akal aja. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Maksudnya Allah melahirkan anak nang alim dari abah nang jahil. Nah, anaknya seorang pesantren, abahnya bisa abahnya lah. Nah, pas anaknya alim. Nah, itu berarti Allah Ta'ala mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Artinya Allah Ta'ala melahirkan seorang anak dari orang tua yang tidak seorang anak yang alim dari orang tua yang jahil. Nah, maka pengertiannya Pak, orang alim hidup, orang jahil itu mati. Artinya mati itu nilainya. Orang alim itu nilainya hidup. Kalau orang jahil nilainya mati. Apa dia dihartakan? Karena ini bila kada ilmu to kada bisa beribadah, kada ada bisa karya. Orang nambah karya itu nambah ilmu, orang nambah amal nambah ilmu. Nah, gitu. Kebalikannya pula, dan Allah mengeluarkan yang mati dan yang hidup. Allah Ta'ala melahirkan anak yang jahil dari orang tua yang alim. Nah, berikannya pulang. Nah, gitu. Itu ngarannya takwil ngarannya kita. Nah, takwil itu apa aja lebih jauh daripada tafsir, tapi kan apa pemahamannya itu masuk aja pemahamannya tak. Wasayatin tak ada tak. Wal af'a, dan segala perbuatan Nabi, wan nasihu, dan membatalkan hukum, wal mansuhu, dan yang dibatalkan, wal ijma'u, dan kesepakatan, wal akhbaru, segala hadis, wal qiyasu, qiyas, dan adalah wal hadru, dan larangan, wal ibahatu, dan pembolehan, wa tartibul adillati, dan menyusun dalil-dalil, wa sifatul mufti wal mustafti, dan gambaran pemberi fatwa dan yang minta fatwa. Arti pemberi fatwa itu orang yang menjawab soal, menjawab pertanyaan agama, itu pemberi fatwa. Wal mustafti orang yang meminta jawaban takon.
wa ahkamul mujtahidin, dan hukum-hukum mujtahid. Nah, apa karena orang mujtahid itu hukum-hukumnya. Nah, itu akan dibahas nanti dalam usul fikih. Ini aqsamul kalam min haitsu ma yatarhabu minhu wallahu a'lam.